Hoax. Hai semuanya, aku Naura Ayu. Aku di sini sama Neona, sama Mama dan juga Dokter Novi. Jadi hari ini kita mau nanya banyak sih sebenarnya, Dok. Ada pertanyaan yang mau kita tanya dari kita, sama ada beberapa pertanyaan yang katanya tuh mitos di internet. Dan aku sering denger juga sih beberapa mitos-mitos tentang menstruasi. Dan beberapa ada yang kita percaya juga kan? Iya, betul Jadi banget. kita mau tanya langsung ke Dokter Novi. Coba. Yang kebetulan juga dirasain ya. Iya. Kita buka yang pertama dulu ya. Saat menstruasi tidak boleh keramas. Aku sering banget nih denger soal ini. Iya. Nah, kalau nggak boleh keramas, apa enggak gatel itu rambut? Padahal kalau lagi mens, itu keringet kita tambah banyak. Terus udah gitu ada rasa bau yang kurang nyaman. Kebersihan pada saat menstruasi justru harus kita jaga. Jangan malah kita mager nggak ngapa-ngapain atau males gerak. Tapi kan mager karena sakit kadang. Nah, kan banyak cara nih untuk ngilangin sakit pada saat menstruasi, untuk membuat kita lebih aktif. Jadi kan perempuan tiap bulan tuh memang ngeluarin darah. Itu darah menstruasi. Dimana sebenarnya darah itu lapisan dalam dari rahim yang dikeluarkan. Tunggu, rahim apa darah yang menempel di dinding rahim gitu ya, Dok? Sebenarnya itu lapisan dalam rahim yang keluarnya sebagai darah. Itu yang disebut dengan menstruasi. Oh my god, pantes sakit. Iya, makanya sakit banget. Ya kayak jadi ada luka sebenarnya. Tapi sebenarnya banyak cara kok kita bisa mengantisipasi supaya nggak terlalu nyeri. Spill dong, Dok. Di Indonesia ini kan banyak banget ya yang namanya produk-produk seperti jahe, kunyit, asam jawa. Itu semua ada antioksidannya. Terus ada jahe atau kunyit itu juga membantu untuk mengurangi rasa nyeri pada saat menstruasi. Bener Dan banget. melancarkan juga ya, Dok. Betul. Alami ya, Dok, ya semuanya. Jadi itu lebih aman ya dibanding obat. Syuting lagi datang bulan tuh gak enak banget kan. Sakit banget, jadi aku selalu ngestok juga. Apapun Seperti Kirani. aktivitasnya, kalau lagi menstruasi dan itu memang nyeri, itu akan mengganggu konsentrasi kan pasti. Hari ini hari pertamanya Neona. Iya. Tapi masih fresh juga. Iya. Karena Diana udah minum tadi barusan. Sebelum syuting aku beneran minum. Minum soda biar lancar. Hah? Oh iya, Dok. Tapi aku dulu tahu tuh. Oh iya. Zaman dulu sih ya, angkatannya tahun berapa? Dulu sih aku sempat melakukan hal itu, tapi bener nggak sih, Dok? Kita pikir deh, soda itu masuk ke usus, lambung tuh kan berbeda. Jadi nggak ada sih sebenarnya hubungan Hubungannya antara, nggak ada ya? oh ini supaya menstruasinya nggak terhambat. Kalau gitu udah laku banget dong sama orang-orang yang nggak bisa mens lancar, langsung beli soda semua. Berarti biar mensnya lancar, itu kita minum minuman yang ada kandungan apa? Nah, mungkin zamannya dulu ya Mbak Nola, waktu mama kita nyediain kunyit yang mereka udah blender, taruh di kulkas. Masak dulu. Iya, itu kan repot ya. Iya sih. Kalau hari gini mencari produk-produk banyak. Nah, kita sebenarnya banyak nih, ada yang ada kunyitnya, yang ada jahenya, asam jawa, yang sudah memang terbukti sejak zaman dulu itu akan memperlancar menstruasi, darah yang akan keluar tersebut. Sebenarnya nggak usah repot-repot lagi tuh. Udah ada ya, Dok ya. Mbak Nola ada pengalaman nggak nih? Nah, aku memang sempat kemakan tuh si mitos ini, Dok, bahwa kalau minum minum soda tuh bikin lancar. Jadi bikin biar cepat bersih deh gitu. Dan untungnya jadi kan karena memang nih Kiranti ini udah 30 tahun ya. Jadi pas aku SMP 30 tahun nih. Oh my god. Tuhan Kiranti udah berapa kamu? Daripada lahir. Belum ada lahir. Udah 30 tahun, which is itu zaman cuma beda 1 tahun dengan umur aku berkarir sebagai aku penyanyi. Jadi pas begitu memang kita sebagai cewek-cewek itu bertiga, kalau udah lagi datang bulan, lagi pada saat nyanyi atau saat manggung, itu kan mood nggak bisa yang ditahan atau yang gimana, tetap harus nyanyi sambil nari di atas panggung, tetap harus prima dan segala macam. Nah, pas begitu adanya nih Kiranti, jadi memang pas baru kita udah mulai setahun nyanyi, terus Kiranti ada. Kita tuh bener-bener ibaratnya tuh langsung nyobain. Oh, ternyata emang ini salah satu solusi yang bikin tuh kita tuh nyaman, bisa beraktivitas lagi. Dan sejak itu Mama udah gak pernah minum soda. Tapi kita sekarang lanjut ya, mau buka Sini, pertanyaan gantian. ketiga. Saat menstruasi jangan minum air dingin. Ini yang tadi aku sempat tanyain. Soalnya aku pernah dengar kayak gitu, katanya sih kalau misalkan minum air dingin tuh kayak bikin Beku.
Iya, darahnya tuh jadi kayak apa sih? Cuma tadi tuh orang yang ke lambung beda sama kandungan kan. Jadi ternyata sebenarnya boleh Kiranti dingin-dingin. Nggak ada tuh yang berpikiran kan seringnya di mitos ya. Oh ya nanti dia darahnya jadi beku, akhirnya nggak keluar. Iya. Kalau memang seperti itu, coba kebayang nggak sih wanita-wanita yang memang ada gangguan menstruasi di mana darahnya banyak, semua minum es kali? Iya sih. Jadi nggak berhubungan. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali ya. Jadi kalau mau minum Kiranti pakai batu es juga nggak masalah. Es batu, batu es. Batu es wanita beraktu. Apa itu justru makin seger ya, gitu. Tergantung selera sih. Jadi sebenarnya nggak usah takut sama minuman yang dingin lah, gitu ya dok ya. Jadi boleh dingin nih? Boleh dong. Oh my god. Oke. Terus sama ini aku nggak minum dingin karena setahu aku nggak boleh pada saat menstruasi. Boleh banget. Dingin. Pokoknya yang membuat nyaman kita kadang-kadang konsentrasi itu bisa berpindah. Misalnya memang berasa nyeri karena kita berpikir oh ini yang nyaman ini nih menggunakan tadi es batu atau kita pakai anget-anget itu untuk memindahkan konsentrasi. Oh, oke. Next aku mau baca ya. Lagi. menstruasi jangan berolahraga. Oh, ini mah udah jelas mitos sih. Iya, mitos aja. Dari tadi kan percakapan kita Apa itu alasan kalian? alasan buat mager. Jadi itu alasan buat mager. Justru pada saat mens kita butuh imun yang baik. Oh, iya. Dengan olahraga tentunya imun kita meningkat. Ya dong. Karena kalau pada saat menstruasi di mana hormonalnya lagi terganggu, tadi yang darah menstruasinya keluar. Kalau kita mager, udah deh tambah imunnya tambah jelek, penyakit datang semua deh itu. Iya kan, udah gitu kan moodnya kan naik turun. Jadi tuh meng-excuse mood swingnya itu untuk Nggak jadi lagi ngapa-ngapain mens nih gitu. Padahal harus makanan yang bergizi. Tuh, makanan bergizi tuh harus. Tetap aktivitas seperti biasa. Ya kecuali memang dia dengan penyakit tadi. Kalau kista itu beda ya. Memang pasti ada itu akan rasanya terganggu sakit ya. sekali Iya. sampai kadang-kadang nggak bisa ngapa-ngapain, yang kuliah bisa nggak kuliah atau Ada kerja sampai pingsan bisa. loh dok. Iya, kalau nyeri haid yang parah karena penyakit memang begitu. Tapi kalau nggak karena penyakit, karena siklus biasa, siklus hormonal biasa, banyak hal yang kita bisa lakukan. Nah, gimana sih untuk ningkatin imun? Ada juga kita harus minum produk-produk tadi yang herbal, Ya. yang ada Antioksidannya. antioksidan, anti peradangannya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir aku buka ya. Saat menstruasi jangan minum Kiranti Karena takut. karena takut terakhir rahim kering. Aku sering banget denger ini tapi jujur. Emang rahim bisa kering ya dok? Nah, kalau rahim kering tuh beda banget dengan kita minum minuman produk seperti yang meningkatkan imun. Rahim kering tuh kalau misalnya ya kasus-kasus habis dikuret karena keguguran tapi kuretnya terlalu dalam. Atau ada memang gangguan dari hormon. Yang sering dikatakan kan rahim kering jadinya mandul. Iya, aku Oh, sering iya. banget denger kayak gitu. Betul, kalau misalnya rahim kering menyebabkan mandul betul, tapi bukan karena produk-produk yang untuk misalnya kayak herbal tadi. Jadi memang nggak ada kaitannya sama sekali ya dok. Apalagi Kiranti ini kan ya aman, halal, Dan alami. terus nggak ada efek samping juga. Iya, nggak ada efek samping. Jadi nggak ada yang ditakutin sebenarnya. Sebenarnya kalau memang menyebabkan rahim kering tadi ya, yang menyebabkan kemandulan, pasti produk tersebut sudah tidak boleh beredar. Oh Dan iya. pasti Magu nggak ada Iya. mama nggak ada aku sama Nenek. Bener. Seperti ayah. Bener, kalau misalnya emang bikin rahim kering, nggak mungkin ada misalnya dari Omagu terus ke Mama Nola, terus ada Naura, Bevan, Neona, kayak 4 loh anak saya dok. Apa ya kita kan dok? Kalau memang itu apalagi aku memang peminum Kiranti dari aku zaman SMP gitu loh. Jadi memang makanya harus sesuai anjuran pakainya juga kan, 3 hari sebelum menstruasi, pada saat menstruasi sendiri, dan setelah menstruasi. Itu 3 hari sebelum, 3 hari saat, 3 hari setelah. Jadi sebelum kita cuma mencegah supaya lancar, nggak sakit, terus bau badan kita juga jadi nggak bau badan, mencegah bau badan juga, terus nanti setelah pun juga supaya bersih nih dari flek-flek darah sisa dari
saat menstruasi. Malah menyehatkan ya, Dok? Betul, Sehat imunnya ini justru ya. meningkat. Terus darah menstruasi atau pada saat menstruasi tadi kan keringat bertambah dan darah sendiri juga menimbulkan bau yang kurang nyaman. Iya, itu dia nih Kiranti tuh bisa menghilangkan bau yang tidak sedap. Wow. Iya. Jadi memang Secara harus sih hormon menurut Mama, kamu perlu edukasi sih teman-teman kamu lagi. Teman-temannya nih lagi bahwa tuh Kiranti tuh aman banget, 100% dijamin aman dan halal tentunya. Jadi dan ya tentunya alami. Jadi hilangin deh tuh semua perasaan-perasaan takut, apalagi dari mitos-mitos yang nggak benar ini kalau tidak boleh keramas. Mitos itu udah salah. Ini semua mitos. Gak ada yang hoax malah. Bukan mitos lagi malah. Hoax. Ya, yang tahunan aja bisa baru terjawab hari ini loh. Aku tuh ada yang kemakan hoax ini dan alhamdulillah senang banget ketemu dokter ya. Jadi terjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang dari internet, semua yang udah dikumpulin sama tim, dan semoga hari ini tuh bisa terjawab ya dok ya. Kita senang banget ngobrol sama dokter. Terus nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang kita bisa lanjut lagi ya dok ya ngobrolnya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dokter Novi.